Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haja Uis Eti Rohaiti MPD selaku dosen pembimbing utama, dan yang terhormat Bapak Anugrah Ramadan Firdaus MPD selaku dosen pembimbing pendamping. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Pendekatan Realistik Mathematic Education pada materi pecahan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 4 sekolah dasar. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pupah Fauzia, NIM 18060309 dari Prodi S1 PGSD. Adapun pokok bahasan dari skripsi ini yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Kajian Teori, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil dan Pembahasan, dan Bab 5 Kesimpulan dan Saran. Penulis membuat skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa di antaranya, yaitu adanya salah satu kondisi ideal di mana ini tertuang dalam Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Dijelaskan di sana bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah memahami konsep matematik dan menjelaskan keterkaitan antar konsep merepresentasikan matematik ke dalam pendidikan sehari-hari. Artinya, peserta didik harus memahami setiap konsep matematika yang diajarkan. Ini berguna untuk daya pikiran mereka dan juga untuk menyerap informasi dengan baik menggunakan bahasanya sendiri. Namun kondisi saat ini berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, ternyata pemahaman konsep matematis siswa, terutama pada materi pecahan, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen. Itu peserta didik di kelas tidak mendapatkan hasil yang cukup untuk dikatakan bahwa mereka mampu memahami konsep dari materi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Mukminah DKK 2021 bahwa siswa di kalangan sekolah dasar kesulitan memahami materi matematika pada materi perkalian, pembagian, pecahan persen, kemudian dan penjumlahan pecahan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Syafriyanto 2015. Beliau juga mengatakan bahwa pemahaman konsep matematis siswa di kalangan sekolah dasar masih memiliki kualifikasi rendah. Hal ini dikarenakan kurang adanya bahan ajar yang cocok untuk dijadikan kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga konsep matematik yang diajarkan tidak dapat tersampaikan dengan maksimal dan dengan baik. Untuk itu, dari permasalahan ini, penulis memiliki solusi dengan cara mengembangkan lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan realistik matematik education untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematik siswa kelas 4 sekolah dasar. LKPD dirasa cukup sangat baik dalam memberikan suatu pemahaman konsep, di mana LKPD akan memberikan langkah-langkah kerja yang dapat dilakukan oleh peserta didik secara efisien dan juga praktis. Dan dengan adanya pendekatan realistik matematik education ini, penulis berharap bahwa peserta didik dapat memahami dengan mudah konsep yang diajarkan. Karena dengan adanya realistik matematik education ini, peserta didik dapat lebih mudah memahami karena masalah yang diberikan sesuai dengan kehidupan nyata. Salah satu materi pecahan yang diambil oleh peneliti untuk mengetahui kemampuan peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yaitu materi pecahan persen dengan submateri mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Hal ini dikarenakan peserta didik di kalangan kelas 4 sekolah dasar mengalami kesulitan pada materi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah yaitu 1. Untuk mengetahui proses pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan realistik matematik education pada materi pecahan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan LKPD berbasis realistik matematik education pada materi pecahan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap LKPD berbasis pendekatan realistik matematik education pada materi pecahan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 4 sekolah dasar. Dan yang keempat, yaitu untuk mengetahui efektivitas LKPD berbasis realistik matematik education pada materi pecahan dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 4 sekolah dasar. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah jenis penelitian Research and Development atau yang biasa kita kenal dengan R&D. Nah, R&D ini menurut Sugiono
merupakan suatu penelitian yang digunakan atau dapat menghasilkan suatu produk dan dapat diujikan keefektifan dari produk tersebut. Adapun tahapan metode R&D yang digunakan adalah tahapan metode menurut Ward and Gall, di mana penulis melakukan yang pertama yaitu melakukan studi pendahuluan dan perpustakaan, yang kedua membuat rancangan. Penulis membuat rancangan berbasis LKPD, berbasis pendekatan realistic mathematics education, dan di sini penulis melakukan sebuah pengembangan yang komponen LKPD-nya menggunakan sintaks dari RMA. Lalu yang keempat yaitu setelah divalidasi desain, maka akan menjadi suatu draft yang ini akan menjadi suatu produk yang dapat diuji cobakan di lapangan. Lalu yang kelima, setelah melakukan validasi desain, penulis akan melakukan suatu penelitian yaitu di lapangan dengan melakukan uji coba terbatas terlebih dahulu, di mana subjek penelitian yang digunakan yaitu di suatu sekolah Kabupaten Bandung, dan dengan subjek 10 hingga 15 orang siswa yang menjadi subjek penelitian. Lalu setelah melakukan uji coba terbatas ini, penulis akan membuat suatu revisi atau perbaikan, apa saja yang kurang, apa saja yang harus diperbaiki. Jika tidak, maka akan berlanjut langsung dengan uji coba lapangan secara luas. Nah, setelah melakukan revisi, penulis pun melakukan uji coba lapangan secara luas dengan sekolah yang sama namun dengan subjek yang lebih banyak dari sebelumnya. Setelah itu, jika ada revisi, maka melakukanlah perbaikan pada produk yang dibuat. Jika tidak ada, maka produk yang dihasilkan dan telah diuji cobakan kepada peserta didik, maka akan telah menjadi final produk. Lokasi penelitian ini di sekolah dasar di daerah Kabupaten Bandung, dan subjek pada penelitian ini yaitu 15 orang siswa untuk uji coba terbatas dan 35 orang siswa untuk uji coba luas di kelas yang berbeda. Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu diantaranya adalah yang pertama ada observasi. Observasi ini digunakan untuk mengamati kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua ada wawancara. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui informasi-informasi secara mendetail atau secara mendalam bersama dengan narasumber. Yang ketiga ada kuesioner. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui bagaimana respon dan penilaian siswa terhadap LKPD berbasis pendekatan realistik matematik Indonesia. Kuesioner yang kedua adalah validasi. Validasi ini dilakukan oleh ahli di bidang matematika maupun medianya. Dan yang keempat ada soal tes. Nah, soal tes ini digunakan untuk evaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti di suatu kegiatan pembelajaran. Soal tersebut juga telah dihitung atau telah dikatakan valid dengan hitungan validitas. Berikutnya adalah prosedur pengolahan data. Nah, untuk mengolah data dari instrumen-instrumen penelitian yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang pertama ada data kualitatif, juga kegiatan pengumpulan data, lalu juga ada reduksi data, kemudian ada penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada juga data kuantitatif. Data kuantitatif ini dibagi 3 ya. Nah, ada analisis data angket. Nah, analisis data angket ini penulis menggunakan analisis atau skala Likert, skala nilai 1 sampai 4, dan untuk analisis data validasi penulis menggunakan skala rating dari nilai 1 hingga 5. Selanjutnya ada uji efektivitas ya. Analisis uji efektivitas ini menggunakan uji N-gain score, di mana N-gain score ini akan menghitung hasil pretest dan posttest yang telah dilakukan oleh peserta didik. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama proses pengembangan LKPD berbasis pendekatan realistik matematik education pada materi pecahan. Yang pertama ada peneliti melakukan studi pendahuluan. Di sini peneliti melakukan observasi terlebih dahulu dan wawancara terlebih dahulu kepada guru. Lalu yang kedua membuat rancangan. Nah, rancangan yang dibuat oleh peneliti yaitu yang pertama, peneliti menggunakan pendekatan realistik matematik education. 5 sintaks ini akan dimasukkan ke dalam pengembangan LKPD. Untuk pembuatannya sendiri, penulis menggunakan Canva dan juga Microsoft Word. Setelah rancangan tersebut dibuat, penulis melakukan forum diskusi bersama pembimbing untuk mengetahui saran-saran dan perbaikan yang harus peneliti perbaiki dari pengembangan LKPD berbasis pendekatan realistik matematik education ini. Setelah melakukan forum diskusi tersebut dan dikatakan
layak untuk dilakukan validasi. Selanjutnya adalah melakukan validasi desain untuk menilai pengembangan LKPD tersebut. Selanjutnya adalah revisi. Dari revisi ini yaitu peneliti mendapatkan saran dan perbaikan dari validator ahli materi maupun ahli media. Selanjutnya peneliti melakukan uji coba terbatas kepada 15 orang siswa di salah satu sekolah dasar daerah Kabupaten Bandung. Yang keenam yaitu peneliti melakukan revisi terhadap RPP yang digunakan. Lalu yang ke-7, peneliti melakukan lagi uji coba secara luas dengan 35 orang siswa dan dapat dihasilkan bahwa final produk telah mengalami perbaikan dan saran dari dosen pembimbing maupun validator materi. Final produk di sini ada tujuan dan langkah kerja. Dan juga di lembar yang ketiga ada memahami masalah kontekstual. Selanjutnya, peserta didik harus dapat menjelaskan. Mereka harus dapat menjelaskan bagaimana cara mendapatkan hasil dari pecahan pizza tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada menyelesaikan masalah. Mereka harus menyelesaikan masalah tersebut menjadi bentuk persen. Jadi selanjutnya adalah membandingkan dan berdiskusi jawaban. Di sini peserta didik harus melakukan diskusi bersama temannya untuk mendapatkan jawaban yang berbeda dengan kelompok lain. Atau ada juga soal pemahaman konsep. Di sini soal pemahaman konsep yang digunakan itu sesuai dengan indikator pemahaman konsep matematis. Hasil yang kedua adalah kelayakan produk LKPD berbasis pendekatan RME. Nah, setelah melakukan validasi desain, didapatkanlah kelayakan, yaitu kelayakan berdasarkan materi dan juga kelayakan berdasarkan media. Yang pertama adalah aspek kelayakan pada materi. Kelayakan isi yaitu mendapatkan perolehan 76,6% dan kelayakan penyajian mendapatkan 77,5%. Dan kelayakan bahasa mendapatkan 75,0%. Hasil rata-rata yang didapatkan adalah 76,36%. Perolehan nilai tersebut berdasarkan kriteria penilaian menurut Rohmah 2018 termasuk ke dalam kategori layak. Nah, selanjutnya adalah aspek kelayakan pada media LKPD. Ukuran LKPD ini mendapatkan perolehan 80,0%. Lalu ada desain cover yaitu mendapatkan perolehan 76,6% dan desain isi mendapatkan perolehan 80,0%. Jadi rata-rata yang didapatkan pada validasi ahli media ini 78,6%. Berdasarkan kriteria penilaian menurut Rohmah 2018, nilai tersebut termasuk ke dalam kategori layak dan dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis pendekatan realistik matematik education pada materi pecahan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 4 sekolah dasar dikatakan layak untuk dapat diuji coba ke lapangan. Hasil yang ketiga adalah respon siswa terhadap lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan realistik matematik education. Di sini peneliti mendapatkan perolehan respon siswa di kelas uji coba terbatas dengan memperoleh 92,83%. Berdasarkan kategori atau kriteria penilaian menurut Rohmah 2018, kriteria tersebut mendapatkan respon yang sangat baik. Dan untuk respon siswa di kelas uji coba luas, perolehan nilai yang didapatkan adalah 92,00%. Dan berdasarkan kriteria penilaian menurut Rohmah 2018, termasuk ke dalam kategori sangat baik. Maka dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis pendekatan RM ini mendapatkan respon yang sangat baik dari peserta didik. Hasil yang keempat adalah efektivitas LKPD berbasis pendekatan realistik matematik education pada materi pecahan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas dasar dapat dilihat melalui hasil pretest dan posttest. Peneliti melakukan penilaian terhadap pretest dan posttest. Dapat dilihat bahwa hasil pretest pada kelas uji coba terbatas memperoleh nilai yang sangat kecil, yaitu 24%. Namun setelah dilakukan pembelajaran menggunakan LKPD berbasis pendekatan RME, diketahui bahwa adanya peningkatan pada hasil posttest, yaitu perolehan yang didapatkan rata-rata oleh peserta didik di kelas uji coba terbatas yaitu 72%. Dapat dilihat pada grafik atau gambar di bawahnya ada hasil peningkatan pretest dan posttestnya. Yang kedua adalah hasil dari pretest dan posttest kelas uji coba secara luas. Nah, di sini yaitu 25%. Rata-rata peserta didik mendapatkan perolehan nilai yang sangat kecil.
Namun setelah dilakukannya pembelajaran menggunakan LKPD berbasis pendekatan RME ini, ternyata didapatkan adanya peningkatan, yaitu mendapatkan perolehan 76%. Dan dapat dilihat pada grafik di bawahnya ada suatu peningkatan pada pretest dan posttest. Untuk mengetahui keefektifan dari LKPD tersebut, peneliti menggunakan analisis uji Engen, pretest dan posttest yang tadi sudah kita ketahui akan dihitung menggunakan rumus Engen score. Telah didapatkan hasil persentase NG rata-rata Engen score pada kelas uji coba terbatas, yaitu mendapatkan perolehan 65%. Dan untuk kelas uji coba luas mendapatkan perolehan persentase rata-rata 67%. Efektivitas Engen berdasarkan HK dalam Arisa DKK 2020, skor tersebut termasuk ke dalam kategori cukup efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis pendekatan RME ini cukup efektif digunakan pada kegiatan pembelajaran, serta dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 4 sekolah dasar pada materi pecahan. Berikut adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti bersama peserta didik di kelas uji coba terbatas dan uji coba luas. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, yaitu proses pengembangan LKPD berbasis pendekatan RME pada materi pecahan telah melalui 8 tahapan metode R&D Board and Gall, yaitu melakukan studi pendahuluan dan kepustakaan, membuat rancangan, melakukan forum diskusi dan validasi desain. Yang keempat, melakukan revisi. Yang kelima, uji coba terbatas dan melakukan revisi. Yang ketujuh, melakukan uji coba secara luas dan menghasilkan final produk. Yang kedua, yaitu kelayakan LKPD dikatakan layak untuk uji coba lapangan dengan persentase validasi materi 76,36% dan validasi desain mendapatkan perolehan 76,86%. Yang ketiga, respon siswa terhadap LKPD berbasis pendekatan RME pada materi pecahan mendapatkan respon yang sangat baik dengan perolehan rata-rata 92,00%. Yang keempat, efektivitas LKPD berbasis Realistic Mathematics Education dinyatakan tergolong cukup efektif dengan perolehan skor 65% pada kelas uji coba terbatas dan perolehan skor pada uji coba luas 67%. Saran untuk penelitian ini, yang pertama adalah LKPD berbasis pendekatan RME ini telah diuji hingga efektivitasnya sehingga dapat dijadikan bahan ajar atau digunakan pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, diharapkan guru dapat lebih aktif lagi dan dapat lebih banyak menganalisis kebutuhan belajar peserta didik, terutama dalam pengembangan LKPD. Yang ketiga, LKPD berbasis pendekatan RME ini menyajikan materi pecahan persen saja, sehingga diharapkan untuk kedepannya bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lagi dan mengembangkan LKPD berbasis pendekatan RME dapat diterapkan pada materi-materi yang lebih luas lagi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.